Halo, halo, halo. Zombie telah menjadi topik pembahasan utama budaya populer saat ini. Dan kiamat zombie adalah tema cerita di banyak buku, film, dan juga serial TV. Yang terbaru adalah film Army of the Dead, garapan Zack Snyder yang baru saja ditayangkan di Netflix. Bagaimana ceritanya dan apa fakta ilmiah tentang zombie yang kita tahu? Ayo kita bahas hanya di Science Extra. Film Army of the Dead bercerita tentang sekelompok tentara bayaran yang melakukan pencurian di kasino Las Vegas setelah terjadi wabah zombie di sana. Film ini seperti gabungan antara film Money Heist dengan film Walking Dead, tapi sebenarnya lebih dari itu saja. Kisah di film Army of the Dead terjadi beberapa bulan setelah wabah zombie terjadi, yang berawal di dekat area 51. Setelah truk yang memuat zombie alpha tabrakan dengan sebuah mobil pengantin sehingga zombie itu pun terlepas dari tahanannya, membunuh semua tentara dan pasangan baru menikah tersebut. Tak lama setelah itu, wabah zombie pun dimulai dan kemudian meluluh lantakkan Las Vegas. Film Army of the Dead ini memperkenalkan tokoh protagonis tangguh yang bernama Scott Ward yang diperankan oleh Dave Bautista, seorang ex-militer tangguh yang berhasil keluar dari Las Vegas ketika wabah berlangsung serta menyelamatkan Sekretaris Pertahanan Amerika Serikat. Saat film dimulai, ia bekerja di sebuah restoran sebagai cara untuk menikmati masa pensiunnya dengan damai. Tentu saja ini tidak berlangsung lama. Scott dikunjungi di restorannya oleh Bly Tanaka, diperankan oleh Hiroyuki Sanada, pemeran film Lost, Mortal Kombat, dan The Last Samurai. Sebagai seorang yang berpengaruh dan kaya raya, Tanaka menawarkan Scott uang sebesar $50 juta untuk satu pekerjaan terakhir, yaitu mengambil uang sebesar $200 juta di lemari besi hotel kembarnya di Las Vegas, di jantung kekuasaan para zombie. Walaupun dia sebenarnya telah mendapatkan uang asuransi atas apa yang hilang akibat wabah zombie dan kehancuran hotelnya, dia ingin mendapatkan lebih dengan mengambil uang di lemari besi tersebut. Walau awalnya agak ragu, akhirnya Scott pun menerimanya. Untuk menjalankan tugas ini, ia membentuk kru yang terdiri dari kenalan-kenalan lamanya dan juga wajah-wajah baru, termasuk putrinya yang tak dekat dengannya. Bersama-sama, mereka menuju apa yang tampak seperti misi bunuh diri. Las Vegas sekarang menjadi reruntuhan dan dibenteng untuk mencegah zombie menyelinap keluar dan menginfeksi kota-kota lainnya. Di pinggir Las Vegas, kamp karantina didirikan untuk mereka yang diduga terinfeksi. Presiden pun menyusun rencana untuk menjatuhkan bom nuklir taktis berkekuatan rendah di kota ini untuk memusnahkan populasi mayat hidup untuk selamanya. Oleh karenanya, tim yang dibentuk Scott harus bisa mengambil uang dalam waktu 48 jam, karena kalau tidak, mereka pun akan menjadi sasaran empuk bom nuklir. Sesaat memasuki Las Vegas, tim bertemu dengan zombie harimau, ratu zombie, dan beberapa pasukannya. Di sepanjang film, kamu akan disuguhi berbagai macam intrik dan kengerian bergaya film-film karya Zack Snyder lainnya. Kata zombie pertama kali masuk ke bahasa Inggris pada tahun 1800-an ketika penyair Robert Southey menyebutkannya dalam bukunya yang berjudul History of Brazil. Menurut kamus Merriam-Webster, kata zombie berasal dari kata Creole Louisiana atau Creole Haiti, yaitu dari kata zombie, dan mirip dengan istilah Kinbundu Zumbi yang berarti hantu. Kata tersebut mengacu pada makhluk dari cerita rakyat Haiti yang pada asalnya tidak lebih dari hantu. Namun, sedikit demi sedikit, konsep tersebut berkembang untuk merujuk pada seseorang yang dibuat ceroboh oleh dukun, memasuki keadaan seperti kematian saat masih hidup, dan dengan demikian menjadi budak si dukun. Saat ini, orang menggunakan kata zombie dengan lebih longgar, seringkali secara metaforis untuk merujuk pada siapapun atau apapun yang menampilkan sikap apatis, bergerak lambat, dan menunjukkan sedikit kesadaran akan lingkungan mereka. Tapi apakah zombie ini benar-benar ada? Dan jika demikian, bisakah manusia menjadi seperti zombie? Ayo kita kupas tuntas di sini.
Pada tahun 1997, Dr. Doyon dan Profesor Littlewood menerbitkan makalah studi di The Lancet di mana mereka menganalisis kasus 3 individu dari Haiti yang oleh komunitasnya telah diidentifikasi sebagai zombie. Salah satunya adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang diduga telah meninggal setelah jatuh sakit. 3 tahun kemudian, keluarganya mengenali dia berjalan-jalan sebagai zombie. Yang lainnya adalah seorang pria muda yang telah mati pada usia 18 tahun dan muncul kembali setelah 18 tahun di tempat sambung ayam. Studi kasus terakhir menyangkut wanita lain yang telah meninggal pada usia 18 tahun tapi terlihat lagi sebagai zombie 13 tahun kemudian. Dr. Doyon dan Profesor Littlewood memeriksa ketiga zombie tersebut dan menemukan bahwa mereka bukanlah korban mantra jahat. Sebaliknya, alasan medis dapat menjelaskan zombifikasi mereka. Zombie pertama menderita schizophrenia katatonik, suatu kondisi langka yang membuat orang tersebut bertindak seolah-olah sedang berjalan dalam keadaan pingsan. Orang kedua mengalami kerusakan otak dan juga menderita epilepsi, sedangkan orang ketiga tampaknya hanya mengalami ketidakmampuan belajar. Tetapi ada juga loh gangguan kejiwaan tertentu yang disebut sindrom Cotard yang dapat menyebabkan orang bertingkah laku seperti zombie. Ini karena mereka berada di bawah khayalan bahwa mereka sudah mati atau membusuk. Masih belum jelas sih seberapa umum kondisi ini, tetapi penelitian menunjukkan bahwa ini adalah suatu kejadian langka. Walau demikian, kasus orang dengan sindrom Cotard yang terdokumentasi cukup meresahkan. Satu studi kasus melaporkan seorang wanita berusia 53 tahun yang mengeluh bahwa dia sudah mati, berbau seperti daging busuk, dan ingin dibawa ke kamar mayat agar dia bisa bersama orang mati lainnya. Sebuah publikasi ilmiah lain membahas tentang seorang pria berusia 65 tahun yang telah mengembangkan keyakinan bahwa organnya, termasuk otaknya, telah berhenti bekerja. Dan bahkan rumah tempat ia tinggal perlahan tapi pasti hancur berantakan. Pada titik tertentu, pria itu berusaha bunuh diri. Para peneliti melaporkan bahwa dia punya surat wasiat yang mengungkapkan bahwa dia ingin bunuh diri karena dia takut menyebarkan infeksi yang mematikan pada penduduk desa lainnya. Dalam film Army of the Dead dan cerita film-film lainnya, seseorang akan menjadi zombie ketika dia digigit oleh zombie sebelumnya. Artinya, ada sesuatu, virus atau parasit lainnya yang masuk dari gigitan zombie ke tubuh orang yang digigit. Parasit ini kemudian menginfeksi dan mengubah fisiologis dan perilaku seseorang yang tergigit menjadi agresif dan memburu korban lainnya. Ini artinya ada kehendak dari si parasit agar si inang menyebarkan parasit tersebut ke inang lainnya, dan si inang secara tidak sadar mengikuti kehendak si parasit tersebut. Nah, jika kita lihat penyakit rabies, penyakit yang disebabkan oleh virus ini benar-benar mengubah cara seekor anjing berperilaku. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan, menyebabkan kegilaan dan kejang-kejang pada anjing yang terinfeksi. Ilmuwan saraf Stanford, Robert Sapolsky berpendapat, virus rabies bukan hanya agen penyebab infeksi, tapi parasit zombifikasi yang masuk ke dalam otak mamalia, menyebabkan air liur berlebihan, agresi yang tidak terkendali, dengan kecenderungan untuk menggigit. Begitu terinfeksi, rakun, kelelawar, atau anjing akan berperilaku tidak seperti biasanya yang mendorong penyebaran virus ke organisme lainnya. Pada manusia, infeksi rabies dapat dikaitkan dengan kebingungan, psikosis, dan agresi. Tetapi tidak pernah ada laporan terjadi penularan dari manusia ke manusia. Sebaliknya, kematian biasanya terjadi dalam waktu 1 atau 2 minggu. Hal ini membatasi potensi zombifikasi virus rabies pada manusia. Mungkin kalau virus rabies ini bermutasi atau ada ilmuwan gila yang memodifikasi genetika virusnya, maka si virus bisa menular dari manusia satu ke manusia yang lainnya dan menyebabkan pandemik zombie yang sebenarnya. Kalau kita lihat pandemi COVID-19 saat ini, sepertinya kemungkinan ini tidak bisa diabaikan ya. Selain virus rabies, Toxoplasma gondii, parasit penyebab penyakit toksoplasmosis, dengan kucing sebagai inang utamanya, ternyata dapat membuat inangnya menjadi zombie juga loh.
Begitu berada di dalam kucing, Toxoplasma gondii tampaknya relatif tidak berbahaya, menyelesaikan siklus hidupnya dengan menjadi dewasa, bereproduksi, dan melepaskan telur ke dalam kotorannya, yang kemudian menyebar ke organisme lain di sana. Tetapi, Toxoplasma gondii dapat menginfeksi hampir semua hewan berdarah panas, dan ketika itu terjadi, ia tampaknya menggunakan manipulasi perilaku untuk meningkatkan kemungkinan inang perantara dimakan oleh kucing. Hal ini paling banyak dipelajari pada tikus, yang ketika terinfeksi oleh Toxoplasma gondii menjadi lebih aktif, kurang waspada terhadap predator, dan tampaknya mereka malah mengalami ketertarikan terhadap bau urin kucing. Hal ini menyebabkan si tikus menjadi mudah dimangsa oleh kucing. Ahli biologi revolusioner teoritis Athena Activist dari Arizona State University yang menjalankan podcast Zombified mengatakan hal ini terjadi karena parasit ini dapat mengendalikan inang mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Inilah yang terjadi pada zombie kan? Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, sekitar 40 juta orang Amerika dan hampir setengah penduduk dunia membawa parasit ini. Infeksi biasanya terjadi karena seseorang makan daging yang kurang matang yang telah terkontaminasi, terpapar kotoran kucing yang terinfeksi, atau penularan dari ibu ke anak selama kehamilan. Parasit Toxoplasma dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama di dalam tubuh manusia, bahkan mungkin seumur hidup. Namun, dari yang terinfeksi, sangat sedikit yang bergejala karena sistem kekebalan orang yang sehat dapat mencegah parasit ini menyebabkan penyakit. Namun demikian, wanita hamil dan seseorang yang memiliki sistem kekebalan rendah harus berhati-hati. Bagi mereka, infeksi Toxoplasma dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius ataupun keguguran pada wanita hamil. Dalam 20 tahun terakhir, penelitian semakin menunjukkan bahwa infeksi Toxoplasma gondii dalam waktu lama mungkin terkait dengan perubahan kepribadian, perubahan perilaku yang lebih mencolok, dan peningkatan risiko penyakit kejiwaan. Sebagian besar penelitian ini telah dilakukan oleh Jaroslav Fleger, seorang ahli biologi Cekoslowakia yang percaya bahwa Toxoplasma gondii bertanggung jawab atas berbagai macam morbiditas manusia. Meskipun pendapatnya belum diterima secara luas, beberapa temuannya telah banyak dibuktikan pada penelitian-penelitian lainnya. Berdasarkan ciri-ciri kepribadian, ternyata pria yang terinfeksi Toxoplasma gondii lebih cenderung mudah curiga, pencemburu, dogmatis, dan mengabaikan aturan dibandingkan dengan pria yang tidak terinfeksi. Sedangkan wanita yang terinfeksi Toxoplasma gondii tampak lebih ramah, supel, teliti, gigih, dan moralistik dibandingkan dengan wanita yang tidak terinfeksi. Beberapa penelitian yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa infeksi Toxoplasma gondii dikaitkan dengan risiko yang lebih besar untuk terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, risiko bunuh diri, dan risiko menderita skizofrenia menjadi lebih besar. Bahkan, menurut penelitian terbaru, infeksi Toxoplasma gondii tidak hanya meningkatkan risiko skizofrenia saja, tetapi juga gangguan bipolar, gangguan obsesif kompulsif, dan kecanduan. Oke, mungkin kalian sekarang bertanya, apa sih kaitannya temuan penelitian-penelitian tadi dengan zombifikasi oleh Toxoplasma gondii? Meski saat ini manusia tidak berada di bawah ancaman dimakan kucing, tapi dari segi perspektif historis dan evolusioner, ini bisa terjadi loh. Sebagai inang perantara, otak kita diubah oleh Toxoplasma gondii dengan cara yang membuat kita beresiko lebih besar untuk dimakan oleh sesuatu mirip kucing, seperti singa ataupun harimau. Nah, di dunia modern saat ini, perubahan otak oleh parasit ini mungkin menempatkan kita pada risiko penyakit mental, bunuh diri, atau potensi kematian yang lebih besar akibat kecelakaan mobil. Fleger berpendapat jika pengaruh Toxoplasma gondii pada perilaku manusia sangat besar dan bahkan bisa menyebabkan lebih banyak kematian manusia daripada penyakit malaria. Malaria adalah salah satu penyakit paling mematikan di planet ini. Menurut pandangan ini, kiamat zombie akibat Toxoplasma gondii saat ini mungkin lebih merupakan fakta daripada fiksi masa depan. Tentu saja,
jika kita menerima pendapat bahwa manipulasi perilaku oleh Toxoplasma gondii terjadi pada 10-80% manusia. Setidaknya, jika kita berbicara tentang argumen yang cukup meyakinkan melawan kehendak bebas atau free will. Misalnya, ada pendapat bahwa bunuh diri merupakan salah satu contoh sadar dari kehendak bebas. Karena hal ini bertentangan dengan naluri bawaan kita yang ingin bertahan hidup. Tapi, mungkinkah kehendak bebas ini merupakan suatu ilusi? Karena sesungguhnya keinginan bunuh diri ini terjadi karena ada kehendak parasit Toxoplasma gondii agar kita mati. Sehingga kucing peliharaan kita memiliki kesempatan untuk memakan mayat kita. Itu bukanlah argumen yang buruk untuk mendukung teori zombie akibat infeksi Toxoplasma gondii. Bagaimana menurut kalian guys? Tentu saja banyak juga yang membantah teori ini. Intinya adalah masih banyak penelitian yang harus dilakukan untuk membuktikannya. Dan kalaupun teori ini benar, artinya zombie dalam kehidupan nyata tidaklah seperti yang ada di novel-novel dan film-film saat ini. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Pendapat ini meyakinkan gak ya? Tulis jawabanmu di komen ya. Oh iya, kalau kamu Zelly, ketika menonton film Army of the Dead, ketika truk kontainer pengangkut zombie alpha keluar dari area 51, ada 2 pesawat alien yang terbang menjauh. Nah, apakah itu berarti alien ini terlibat dalam proses pembuatan zombie? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Nah, pembahasan mengenai ini dan sains di dalamnya akan kita tampilkan di video berikutnya. Oleh karenanya, ayo subscribe channel Science Extra agar kamu tidak ketinggalan dengan video dan info-info sains dalam film berikutnya. Sekian untuk pembahasan sains pada video Army of the Dead saat ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Ciao!